Pernah nggak sih kamu merasa waktu berjalan terlalu cepat? Rasanya baru kemarin bangun pagi, tahu-tahu udah malam lagi. Baru kemarin lulus sekolah, tiba-tiba udah mikirin cicilan. Kita seringkali merasa punya banyak waktu. Ada besok, ada lusa, ada nanti. Tapi, apakah benar begitu? Ironisnya, ilusi waktu yang tak terbatas ini seringkali justru membuat kita menunda hal-hal penting. Kita terjebak dalam rutinitas, sibuk dengan distraksi, dan lupa bahwa hidup itu singkat. Hari ini, di Naflava, kita akan bedah kenapa kita sering melupakan fakta ini, dan bagaimana kita bisa menjalaninya dengan lebih penuh makna. Kita dibesarkan dengan konsep linear waktu yang sepanjangnya membentang ke depan. Ada waktu nanti, besok aja deh, atau masih muda ini. Pikiran ini secara halus membuat kita menunda. Menunda belajar hal baru, menunda bertemu orang tua, menunda mengejar impian. Kita sibuk mengejar apa yang seharusnya, bukan apa yang sebenarnya kita inginkan. Terjebak dalam validasi eksternal, atau cuma sekadar scrolling tanpa tujuan. Setiap jam yang terbuang, setiap hari yang dilewati tanpa kesadaran, adalah jam dan hari yang tidak akan kembali. Disinilah paradoksnya. Fakta bahwa hidup itu singkat, bahkan akan berakhir, sebenarnya adalah pembebasan terbesar. Ini bukan tentang menakut-nakuti diri dengan kematian, tapi tentang membangun urgensi hidup. Ketika kita menyadari keterbatasan waktu, kita jadi lebih selektif. Kita nggak lagi punya energi untuk drama yang nggak penting, atau orang yang menguras tenaga. Ini mendorong kita untuk prioritaskan yang esensial, hubungan yang bermakna, passion yang membara, atau kontribusi yang ingin kita berikan. Kita jadi lebih berani mengambil risiko untuk kebahagiaan sejati, karena takut menyesal di kemudian hari. Ini memaksa kita untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, tidak hidup di masa lalu atau terlalu khawatir di masa depan. Jadi, gimana cara kita menjalani hidup yang singkat ini dengan penuh makna dan tanpa penyesalan? Sesekali renungkan, kalau ini adalah momen terakhirku, apakah aku bahagia dengan apa yang kulakukan sekarang? Ini bukan untuk cemas, tapi untuk koreksi arah. Biasakan bertanya, apakah ini benar-benar penting bagiku sebelum berkomitmen pada sesuatu? Buat daftar 3-5 hal yang benar-benar esensial dalam hidupmu saat ini. Misalnya, kesehatan, belajar, koneksi tulus, passion. Setiap keputusan harus selaras dengan prioritas ini. Jika tidak, kamu punya hak untuk menolak atau menunda. Punya mimpi belajar alat musik? Mulai dengan 5 menit sehari. Ingin menulis buku? Tulis 1 paragraf. Jangan menunggu momen sempurna. Momen sempurna adalah sekarang. Jangan menunda kebahagiaan untuk masa depan yang tidak pasti. Rayakan kemenangan kecil, nikmati prosesnya. Waktu singkat kita seringkali dicuri oleh smartphone atau media sosial. Tetapkan batasan waktu layar, atau lakukan digital detox sesekali. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan penguasa. Hidup itu singkat, bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk mengingatkan kita bahwa waktu adalah hadiah terbesar yang kita punya. Bagaimana kita menggunakannya, itu sepenuhnya pilihan kita. Dengan kesadaran ini, kita bisa memilih untuk tidak hanya melewati hari, tapi menjalaninya dengan tujuan, keberanian, dan tanpa penyesalan. Ini adalah esensi dari self-care realistis dan perjalanan mental wellness-mu. Pernah merasa menunda sesuatu yang penting? Bagaimana kamu akhirnya memulainya? Cerita di kolom komentar ya.